Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah amma ba'da. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Pada zaman dahulu, abad kedua Hijriah, sekitar tahun 130 Hijriah, ada seorang ulama besar yang bernama Imam Abu Hanifah. Dia punya murid. Murid ini masih kecil dan dipanggil Abu Yusuf. Abu Yusuf ini sekali dua kali dia datang. Tapi setelah dia datang beberapa bulan, akhirnya dia absen dari majelis ilmu itu. Dicari oleh Imam Abu Hanifah, kemana murid yang satu ini? Ternyata dia diajak oleh ayahnya untuk kerja di pasar, jadi kuli panggul. Sebatas kekuatan anak kecil ini. Maka lama-lama Imam Abu Hanifah kemudian mencarinya dan sampai ketemu. Maka Imam Abu Hanifah bertanya, wahai ayah, anakmu ini masih kecil, mestinya dia belajar, kenapa malah diajak kerja? Maka sang ayah menjawab, wahai imam, kalau sampean, panjenengan, Anda kaya, punya bisnis, ada orang lain yang menjalankan bisnis Anda, sementara kami ini dari keluarga miskin. Kalau saya tidak kerja dan anak saya tidak membantu, dia nanti mau makan apa? Maka Imam Abu Hanifah merayunya, ternyata gagal. Akhir terakhir dibujuk, Pak, anakmu ini nanti kalau dia mau belajar dan dia nanti pinter, nanti dia akan makan makanan yang enak bersama para raja, dan dia akan makan bersama orang-orang hebat di kemudian hari. Dan berapa anakmu ini dapat penghasilan dalam satu hari? Ya, sekitar 2 dirham sampai 3 dirham. Oke, saya ganti. Setiap bulan jatah anakmu saya serahkan. Berarti sehari maksimal 3 dirham. 10 hari 30 dirham. Maka total sebulan sekitar 100 dirham saya serahkan kepadamu. Tapi tolong biarkan anakmu ini belajar ilmu. Di kemudian hari Imam Abu Yusuf inilah yang kemudian melanjutkan ilmunya Imam Abu Hanifah. Dan di kemudian hari dia dilantik menjadi Qadil Qudot. Jadi hakim tertinggi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid
Dan kemudian suatu saat dia diundang untuk makan makanan paling enak khusus untuk para raja pada masa itu yang disebut dengan faludhaj. Ketika makanan ini dihidangkan kepada Imam Abu Yusuf, maka Imam Abu Yusuf tertawa dan tidak berhenti. Sang khalifah merasa tersinggung, wahai imam, kenapa Anda malah tertawa ini? Apa ada yang lucu dengan pemandangan ini? Tidak, ya Amirul Mukminin. Tapi saya masih ingat bagaimana percakapan ayahku dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah membujuk ayahku bahwa suatu saat nanti anakmu ini akan makan mewah bersama para raja. Dan ternyata sekarang saya menyaksikan sendiri dan akulah yang makan itu. Seandainya ayahku masih hidup, pasti dia akan bahagia. Dan seandainya Imam Abu Hanifah masih hidup, pasti dia akan bahagia. Masa setelahnya ada Imam Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah, wafat tahun 204 Hijriah. Dia punya murid yang namanya Rabi bin Sulaiman. Murid ini rajin belajar, tapi sudah belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai setahun, tidak bisa memahami pelajaran apapun yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Sampai akhirnya murid yang bernama Rabi bin Sulaiman ini malu. Dia akhirnya kabur pergi dan tidak datang lagi ke majelis ilmu itu. Beberapa hari kemudian Imam Syafi'i bertanya kepada murid-muridnya yang lain, kemana Rabi bin Sulaiman? Dia pergi. Kenapa dia pergi? Dia malu. Dia sudah belajar sampai sebulan, berbulan-bulan bersama kita, ternyata dia tidak paham-paham. Dia malu dan dia pergi. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan kepada muridnya yang lain, cari Rabi sampai ketemu dan suruh dia datang. Tapi datangnya kalau sudah selesai pelajaran. Nanti dia akan saya ajar privat. Ternyata benar Rabi bin Sulaiman ini mau dia belajar. Setelah teman-temannya semuanya belajar, dia baru datang. Diajar secara privat oleh Imam Syafi'i. 10 kali diulang tidak paham, 20 kali diulang tidak paham. Setelah diulang lagi akhirnya dia bisa paham. Besoknya lagi dia dikasih pelajaran 20 kali diulang baru paham. Besoknya lagi dikasih pelajaran 10 kali dia sudah paham. Besoknya lagi dia datang diajar 2 kali dia sudah paham. Hingga kemudian dia setara dengan murid-muridnya yang lain. Tapi yang unik adalah Rabi bin Sulaiman ini pada akhirnya menjadi murid yang paling cinta dengan Imam Syafi'i. Dan akhirnya Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa Rabi bin Sulaiman ini adalah rawiyatu kutubi. Dialah orang yang meriwayatkan kitab-kitabku dan ilmuku. Saking dekatnya antara murid dengan guru ini. Bagaimana bisa jadi seorang murid yang sangat bodoh kemudian menjadi murid yang paling pintar oleh seorang Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah yang namanya kelekatan dan kelengketan. Maka seakan-akan ucapan yang disampaikan oleh sang guru yang sangat dicintai oleh murid ini akan mudah didengar dan dihafal oleh muridnya. Bukankah apapun yang dikatakan oleh orang yang dicintai pasti akan didengar dan bisa diingat oleh siapapun yang mencintainya. Tapi kalau sudah benci, maka yang terkenang justru rasa sakit hati. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Orang seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sudah wafat. Tapi ada beberapa pelajaran bahwa ilmu para ulama harus terus dilanjutkan. Tapi ada yang unik
dengan Imam Abu Yusuf dan Imam Rabi bin Sulaiman ini. Kedua imam ini menjadi sangat mulia di dunia dan insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena dia mau dirayu, mau dibujuk, mau diseret. Seandainya kedua orang ini tidak mau dirayu, tidak mau dibujuk, dia tetap malas, tetap tidak mau belajar, maka orang tidak akan mengenang nama keduanya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah bersabda, ajibtu li aqwamin yuqaduna ilal jannati bisalasil wahum karihun. Saya heran dengan orang yang mau diseret ke surga dengan rantai besi dan dia tidak mau kecuali dengan terpaksa. Jadi mau diseret dengan rantai besi, dia benci tapi terpaksa, dia akhirnya mau dan akhirnya pun masuk surga. Jadi terkadang dalam hidup ini akan datang orang-orang yang memaksa kita untuk menjadi baik. Kalau kita mau dipaksa untuk menjadi baik, insya Allah kebaikan itu akan datang. Tapi kalau diseret, dirayu, dipaksa untuk menjadi baik dan tidak mau, justru melawan orang yang menyeretnya, maka yang menyeret akan lelah dan suatu saat dia akan mati bersama lelahnya itu. Maka mudah-mudahan ada secercah harapan di hati kita untuk menjadi baik bersama orang-orang yang baik. Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam sebuah syairnya, uhibbus solihina walastu minhum. Aku cinta bersama orang-orang yang soleh, padahal aku bukan termasuk dari orang-orang yang soleh itu. La'alli bisuhbatihim falahu. Aku hanya berharap mudah-mudahan dengan mau bergabung dengan mereka, aku pun termasuk orang-orang yang soleh. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ya fauzal mustaghfirin istaghfiruh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka hamidun mujibud da'wati aqdil hajat. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.